Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Muhasibi bahwasanya salah satu bahwasanya perbuatan riya ini dipicu oleh beberapa hal. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhasibi dan Imam Ibnu Qudamah yang dapat memicu atau menyebabkan timbulnya penyakit riya. Yang pertama adalah hubbul mahmadah, yaitu cinta popularitas. Ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Dan suka ketika dia tersebut diangkat-angkat oleh orang. Ya, diangkat ini bukan diangkat fisiknya, bukan. Ya, maksud kita dia tersebut disanjung, ya, dan dipuji. Kemudian dia merasa suka. Ini bahaya. Ya. Yang bahayanya itu bukan pujiannya itu. Bukan ketika orang memuji dan senang kepada dia, bukan itu yang masalah. Yang masalah adalah ketika dia menikmati dan mencintai pujian-pujian yang diberikan oleh orang atas suatu amal ibadah yang dia lakukan. Ini bahaya. Ya. Dan ini juga bisa jatuh kepada ujub. Ketika dia ingin, suka dipuji, senang diangkat, senang diberikan pujian-pujian. Oh, si fulan itu Masya Allah, sholatnya begitu mantap, begitu khusyuk, lama sujudnya. Ya, ketika dia mengetahui perkara-perkara seperti ini, kemudian dia menikmati dan betul-betul meresapi dan mencintai, suka, ketika disebut, oh iya, kemarin itu memang saya khusyuk, saya itu sampai menangis. Ya, ini adalah salah satu perbuatan yang memicu timbulnya perbuatan riya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, hadapkan semua hati kita kepada Allah. Karena kita beribadah kepada Allah itu dengan hati kita. Ya, ketika seorang hamba salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkomunikasi dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seorang yang ketika dia beribadah kepada Allah, walaupun jasadnya menghadap Allah tapi hatinya berpaling, maka sama saja dia tersebut berpaling dari Allah. Walaupun jasadnya, tubuhnya, anggota tubuhnya menunduk, walaupun anggota tubuhnya sujud dan rukuk menghadap kiblat kepada Allah, akan tetapi bila hatinya berpaling dari Allah, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia tersebut adalah orang yang tidak beribadah dengan baik. Dia hakikatnya adalah orang yang berpaling dari Allah, walaupun anggota tubuhnya, jasadnya, tubuhnya dia hadapkan kepada Allah. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita mencintai atau berlebihan untuk mendapatkan popularitas. Para ulama-ulama dahulu mereka sangat tidak mencintai hal-hal ini. Mereka begitu wara', mereka menghindari perkara-perkara seperti ini. Kemudian penyebab timbulnya riya yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah adalah khauful madhamma wadda'ah. Takut dia tersebut diacuhkan, dihinakan, takut tidak dihormati. Ini juga salah satu hal yang dapat memicu timbulnya penyakit riya. Karena penyakit riya ini adalah penyakit yang muncul dikarenakan ingin disebut. Ketika dia tidak disebut, maka dia takut. Oh, aku udah rajin beribadah tapi kok nggak ada yang memuji, kok nggak ada yang mengatakan aku orang taat, aku orang saleh. Kekhawatiran dia terhadap hal ini ini akan memicu timbulnya perbuatan riya pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah at-tam'u fid dunya wa walima fi aidin nas, yaitu merasa tamak dengan dunia dan dengan apa yang ada pada orang lain. Jadi ketika cinta kepada dunia,
telah bersarang dalam hati seorang hamba dan cinta terhadap apa yang ada di tangan orang-orang pecinta dunia, maka ini juga akan memicu dia untuk melakukan perbuatan riya. Karena pada hakikatnya ketika kita beribadah kepada Allah, kita disuruh dan diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk memberikannya secara total kepada Allah. Jangan kalian campurkan urusan dunia. Ketika kita beribadah, semuanya kita 100% kita berikan kepada Allah. Jangan berikan celah 1% pun kepada hal lain, baik itu dunia atau masalah-masalah lain. Nah, ketika kita sudah melakukan ibadah secara full, secara total 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu timbul manfaat duniawi, itu tidak masalah. Selama kita tersebut tidak menginginkan dan tidak menjadikannya sebagai target dan sebagai orientasi dari ibadah yang kita lakukan. Dan ini insya Allah tidak akan merusak. Walaupun nanti akan datang manfaat-manfaat duniawi itu. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa man kanatil akhirati hammah ja'alallahu ghinahu baina yadayhi. Orang yang orientasinya adalah akhirat, tujuan dan target hidupnya adalah akhirat, Allah akan menjadikan kekayaannya di hadapan matanya. Dan wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang merangkak tunduk kepadanya dalam keadaan dunia tersebut dihinakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya ini adalah sebagaimana yang kita jelaskan tadi, melakukan suatu ibadah karena ingin dilihat. Jadi riya itu berasal, kalau sahabat keluarga muslim paham bahasa Arab, yaitu insya Allah akan bisa langsung mengkoneksikan apa korelasi antara kata-kata riya secara bahasa dengan maknanya istilahi. Riya itu adalah diambil dari kata-kata ro'a. Ro'a itu melihat. Jadi riya itu adalah melakukan suatu ibadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Dan ada juga istilah yang mirip dengan dia. Akan tetapi ada sedikit perbedaannya, yaitu sum'ah. Sum'ah itu melakukan suatu ibadah, melakukan suatu ketaatan karena ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Karena sum'ah itu berasal dari kata-kata sami'ah, yaitu mendengar, baca Quran, mengaji, membaca ayat-ayat, membaca zikir-zikir, dia lakukan bukan karena Allah, tapi ingin didengar. Kemudian setelah didengar oleh orang lain, dia dipuji. Dan ini tentunya suatu perbuatan yang sangat berbahaya, yang harus dihindari oleh seorang muslim. Karena perbuatan ini sebagaimana kita sebutkan, dia merupakan perbuatan yang berpotensi menghapus amalan kita. Ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan bisa punah, bisa dikikis habis oleh penyakit riya ini. Dan riya ini salah satu yang menandakan dia virus dan penyakit yang sangat berbahaya. Dia itu tidak terdeteksi oleh orang-orang sekitar. Kalau kita melakukan suatu dosa, kemudian diketahui dan terdeteksi, dilihat, bisa diakses oleh halayak ramai, mungkin kita akan malu untuk melakukannya. Dan mungkin akan banyak orang akan datang melakukan nahi mungkar, mengatakan, memberikan nasihat kepada kita. Namun riya tidak. Riya itu letaknya di hati. Dia tidak diketahui dan tidak terdeteksi oleh orang-orang yang ada sekitar kita, sehingga semakin tersembunyi dosa itu, semakin berbahaya, semakin dia tersebut berpotensi merusak dan meluluh lantahkan keimanan dan tauhid seorang hamba. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Iya, sahabat keluarga muslim dan sahabat arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menghindari rasa haus akan pujian, rasa mari juga kita menghindari hal yang tidak atau takut tidak dihormati oleh orang lain, dan juga kita menghindari tamak kepada dunia atau kita jadikan segala ibadah kita jalan untuk meraup keuntungan dunia. Nah, karena hal-hal inilah yang dapat menghancurkan amal ibadah kita. Sahabat kaum muslim, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.